Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah samaan dari kaleng tomat, coklat, dan brokoli? Apakah itu? Karbohidrat? Tidak. Protein? Tidak. Lemak? Tidak. Serangga. Ya, serangga menyeramkan yang kamu coba untuk usir keluar dari rumahmu. Betul sekali. Sekarang inilah yang kamu perlu ketahui. Serangga ada di sebagian besar makanan kita. Dan mereka sehat dan aman untuk makanan yang kita konsumsi. Apa? Iya, kau mendengarnya dengan benar. Vegan dan vegetarian. Kamu mungkin harus mempertimbangkan kembali makan sayuran. Karena kenyataannya adalah kamu mengkonsumsi sekitar 1-2 pon kecoa, lalat, belatung, dan serangga menyeramkan lainnya yang tersembunyi dalam makanan Anda setiap tahunnya. Produk kami dan makanan kaleng penuh dengan sedikit serangga. Semuanya, mulai dari brokoli, bayam, hingga tomat kalengan, bisa mengandung kepala, kaki, rongga dada, dan bahkan seluruh serangga. Apa? Pada titik ini, kau mungkin berpikir, bagaimana ini bisa dibolehkan? Apakah ini aman? Nah, FDA memiliki buku pegangan untuk tingkat cacat alami yang tidak terhindarkan dalam makanan dan serangga. Hal itu tidak akan menimbulkan bahaya kesehatan bagi manusia. Hampir semua yang kita konsumsi memiliki sejumlah bagian serangga di dalamnya, yang dimana FDA menganggap aman untuk dikonsumsi manusia, termasuk makanan kesehatan, junk food, makanan ringan, dan minuman. Ya, itu benar. Mari kita lihat beberapa fakta yang lebih mengejutkan. Hingga 8 bagian serangga diizinkan secara hukum oleh FDA di setiap batang coklat. Makan 100 pon coklat berarti kamu bisa mengkonsumsi hingga 1 pon serangga. Jadi lain kali, jika Anda ingin memberi hadiah khusus pada seseorang untuk sekotak coklat, pikirkan lagi. Makan 100 pon roti berarti Anda bisa mengkonsumsi hingga 1,5 pon serangga. Serangga bahkan ada di minuman tertentu. Tahukah Anda, hingga 5% dari buih di setiap bir adalah serangga. Jadi, lain kali kamu pergi untuk membeli bir, minta bartender untuk bir serangga. Di setiap kaleng berukuran 3,5 ons, diperbolehkan hingga 19 belatung dan 74 tungau. Sepotong kue red velvet yang sangat kamu cintai, mengandung carmine, warna makanan merah yang hidup, yang dibuat dari perut serangga perempuan Afrika yang mirip sekali dengan kumbang Afrika. Selama berabad-abad, manusia telah mengkonsumsi serangga mulai dari belalang hingga kumbang, rayap, ulat bulu, dan capung. Ini bahkan memiliki nama entomophagy. Hampir 2000 spesies serangga telah dikonsumsi di negara Asia, Afrika, Meksiko, dan Amerika Selatan. Ini pun termasuk 235 spesies kupu-kupu dan juga ngengat, 344 kumbang, 313 semut, lebah, dan tawon, 239 belalang, jangkrik, dan kecoa, 39 rayap, dan juga 20 ekor capung, dan beserta jangkrik. Seseorang panggilkan pembasmi. Sekarang mari kita lihat beberapa manfaat dari mengkonsumsi serangga ini yang sedang kami hindari. Serangga adalah sumber protein yang lebih berkelanjutan untuk populasi yang tumbuh di seluruh dunia dibandingkan dengan sumber protein yang lebih luas yang bisa diterima. Selain protein, serangga juga merupakan sumber yang kaya energi seperti lemak, serat, vitamin, dan mineral. Resiko penyakit atau virus seperti flu babi berkurang karena serangga secara genetik sangat berbeda dari manusia. Dampak lingkungan dari serangga pertanian untuk makanan jauh lebih rendah daripada peternakan karena mereka menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit air 95%. 80% dari tubuh jangkrik dapat dimakan dibandingkan dengan hanya 40% dari sapi dan 50% dari tubuh ayam. Jadi faktanya adalah bahwa serangga mungkin merupakan cara terbaik untuk memberi makan populasi kita yang sedang tumbuh dan tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Permintaan protein berbasis daging juga meningkat. Jika setiap orang mulai makan daging sebanyak yang dilakukan orang Amerika, itu akan membutuhkan lebih banyak wilayah daratan daripada yang ada di planet ini. Nah, jika kamu mengatasi faktor menjijikkan, kamu bisa membuat pilihan cerdas dengan menambahkan beberapa serangga ini ke dalam makananmu. Bagaimana? Kamu tertarik? Ketika kamu mengikuti kata hatimu, kemana perginya dirimu?
kami yakin itu akan membawamu ke lemari esmu dan kadang-kadang ke restoran favoritmu di kota atau restoran lainnya. Tapi, tahukah kamu tempat asal muasal dari apa yang kamu makan? Ya, terkadang makanan bisa lucu. Kamu mungkin berpikir kamu tahu dari mana hidangan itu berasal atau milik masakan tertentu. Tapi, kamu akan terkejut mengetahui tempat asalnya. Mari kita bicara tentang beberapa hidangan yang bukan berasal dari tempat yang kita pikir. French fries. Ya, satu hal yang kita benci untuk dibagikan, bukan benar-benar berasal dari tempat yang kita pikirkan. Itu bukan bahasa Prancis. Sejarawan mengklaim, hidangan populer ini muncul pada akhir abad ke-17 dari Belgia. Orang-orang dari Belgia menyukai ikan yang sangat kecil yang diolah dan renyah. Ketika mereka tidak punya ikan, mereka akan membuat kentang dalam bentuk ikan tipis kecil. Dan begitulah, French fries kita yang lezat menjadi ada. Croissant. Croissant dari Prancis adalah apa yang kita butuhkan untuk memulai hari-harimu. Bukankah kalian setuju? Terkecuali bahwa croissant bukan berasal dari Prancis, tapi Austria. Iya, diyakini orang kebanyakan bahwa seorang perwira artileri Austria membuka sebuah toko roti di Paris sekitar tahun 1839 dan menjual Kipferl-Wiener yang terbuat dari mentega dan kue kering. Orang Prancis lebih lanjut mengadaptasi dengan lezat ini ke dalam bentuk bulan sabit dan kita pun memiliki croissant. Samosa. Samosa yang populer adalah camilan sempurna untuk setiap orang India. Dipenuhi dengan kentang yang lezat, samosa sebenarnya bisa ditemukan di beberapa negara dalam versi yang berbeda. Tapi tidak, itu bukan berasal dari India. Apa? Diyakini bahwa itu berasal dari suatu tempat di Timur Tengah dan melakukan perjalanan yang sangat jauh dan menjadi camilan malam yang pedas di India. Apple pie. Amerika adalah pie apple. Ini adalah ungkapan yang sangat populer di Amerika Serikat yang menunjukkan sesuatu yang dianggap semua orang Amerika. Tapi apakah itu sebenarnya berasal dari Amerika Serikat? Tidak, itu berasal dari Inggris, di mana resep pertama pie apple dibuat oleh Geoffrey Chaucer dan itu termasuk apel, ara, kismis, bir, dan kulit pastry. Yummy! Tikka masala. Kunjungan ke India jelas berarti mencoba makanan lezat olahan tikka masala. Tapi, asal-usul hidangan India yang populer ini bisa diperdebatkan. Meskipun orang India percaya bahwa itu aslinya dibuat di Punjab, yang lain mengklaim hidangan itu sebenarnya pertama kali dibuat di Glasgow pada awal 1970-an, di mana seorang chef Bangladesh menambahkan saus ketika ayam atau ketusuk sate ayam. Ya, semua itu tidak masalah sekarang karena pada tahun 2001, Menteri Luar Negeri saat itu, Robin Cook menyatakan ini hidangan nasional Inggris yang sebenarnya. Spaghetti dan bakso. Angkat tanganmu jika suara spaghetti dan bakso sudah membuatmu menjadi ngiler. Ya, itu termasuk salah satu hidangan paling lezat yang pernah dibuat. Tapi dari mana asalnya? Amerika Serikat? Tidak. Ini sebenarnya sebagian dari Italia. Ya, imigran Italia datang ke Amerika Serikat dan menciptakan hidangan klasik ini untuk memanjakan lidah kalian. Fajitas. Tidakkah kalian berharap bisa memakan fajitas setiap hari? Ya, fajita Meksiko yang lezat dan juga yummy. Kecuali, fajitas bukan berasal dari Meksiko. Merasa seluruh hidupmu adalah kebohongan setelah mengetahui fakta ini? Asal-muasal fajita adalah kembali ke peternakan Texas pada 1930-an dan menjadikannya hidangan Tex-Mex sejati. Wow, ini adalah beberapa fakta yang tidak kita harapkan. Benar kan? Ya, asalkan memuaskan selera kita tidak keberatan dari manapun asalnya. Bagaimana mungkin makhluk memakan sesama jenisnya sendiri? Pernah berpikir seperti apa jadinya jika manusia memakan manusia lain untuk bertahan hidup? Itu akan sangat menjijikkan. Namun, di dunia binatang, kanibalisme cukup umum terjadi. Banyak spesies hewan memakan jenisnya sendiri untuk bertahan hidup atau untuk melindungi rumah mereka dari pemangsa. Tapi Anda tidak akan curiga bahwa kelima hewan ini benar-benar beralih menjadikan jenisnya sendiri sebagai sumber makanan. Hamster. Mungkin terlihat lucu,
Tapi sebagian besar spesies hamster adalah kanibal. Baik hamster jantan dan betina memakan anak-anak mereka jika mereka lemah atau sakit. Seekor betina bisa membunuh bayinya jika jumlah mereka terlalu banyak dan jika dia tidak bisa membela mereka ketika wilayahnya dalam bahaya. Belalang sembah. Jelas, itu tidak sesuci seperti namanya. Spesies betina belalang sembah terkadang menggigit kepala kekasihnya segera setelah dia kawin untuk menopang dirinya sendiri dan untuk merawat calon keturunannya. Ini juga jadi lebih mudah karena ukuran jantan umumnya lebih kecil. Kelinci sangat menggemaskan dan juga sangat bersih. Sangat bersih sehingga induknya memakan anaknya hanya untuk menjaga semuanya tetap bersih setelah melahirkan. Induk kelinci kadang-kadang juga memakan bayinya jika dia merasakan ada predator untuk melindungi dirinya dan juga kelinci-kelinci lainnya. Dan dikenal juga bahwa kelinci memakan bayi mereka jika mereka sangat kelaparan, haus, atau kedinginan. Beruang kutub. Baru-baru ini tercatat bahwa beruang kutub terpaksa memakan anak-anak mereka sendiri karena pemanasan global. Jadi sangat sulit bagi mereka untuk berburu anjing laut karena hilangnya balok es. Karena itu untuk bertahan hidup, mereka terpaksa memakan bayi mereka sendiri. Ayam. Ayam mematuk satu sama lain untuk membangun kekuasaan dan hierarki. Atau disebut juga pecking order. Ayam juga secara membabi buta meniru satu sama lain, jadi jika satu ayam mulai mematuk yang lainnya, sisanya akan mengikuti. Dengan demikian mengubahnya menjadi kanibal. Dan juga telah diidentifikasi bahwa ayam yang kekurangan kalsium kadang-kadang memakan telurnya sendiri. Jadi jika Anda merasa menyesal makan telur, jangan khawatir, ayam juga memakannya. 2 minuman yang paling banyak dikonsumsi dan paling populer di dunia telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari kita. Banyak yang menyukai untuk disajikan di pagi hari, saat bekerja, atau saat nongkrong dengan teman-teman. Teh sangat populer di Cina dan Jepang. Dan jangan lupa juga di Inggris. Dan kopi yang merupakan minuman nomor 1 di Amerika Serikat. Meskipun keduanya memiliki manfaat yang sama dan juga beberapa perbedaan, ada argumen yang selalu ada untuk membuktikan mana yang merupakan pilihan yang lebih sehat. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa efek dari masing-masingnya pada tubuhmu? Kedua minuman ini kaya akan antioksidan yang membantu melawan oksidan dalam tubuh kita sehingga bisa menjaga jaringan sehat. Penelitian menunjukkan bahwa keduanya membantu mengurangi kadar kolesterol dan melawan jenis kanker tertentu dan juga mengurangi kemungkinan Alzheimer dan Parkinson dan juga menghindari pembekuan darah sehingga mengurangi resiko stroke dan serangan jantung. Teh dan kopi, duanya mengandung kadar kafein yang tinggi. Efek dari kafein tergantung pada berbagai faktor, metode persiapan, dan ukuran dosis. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kopi mengandung kafein 2 kali lipat dibandingkan dengan teh hitam sejenis. Konsumsi kafein meningkatkan kewaspadaan mental, suasana hati, dan daya tahan, dan juga menurunkan risiko diabetes tingkat 2. Meskipun kandungan kafein dalam kopi lebih besar daripada teh, keduanya memberikan manfaat yang sama. Tapi jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan insomnia, peningkatan denyut jantung, kecemasan, gelisah, dan kecanduan. Kafein dalam kopi bisa meningkatkan tingkat energimu dan mengurangi kelelahan secara instan. Karena dia meningkatkan tingkat dopamin, hal itu mengakibatkan peningkatan denyut jantung dan menambah sifat adiktifnya. Karena itu, kopi memiliki efek langsung pada tingkat energi kita. Teh di sisi lain mengandung jumlah kafein yang lebih rendah, tapi dia adalah L-theanin yang produktif untuk memperkuat sistem saraf. Dia meningkatkan gelombang alfa otak sehingga membantumu rileks dan menghilangkan stres sambil mempertahankan fokus dan kewaspadaanmu tanpa merasa lelah. Oleh karena itu, kopi adalah jawaban untukmu jika kau mencari efek yang instan. Dan teh jika kau lebih suka dorongan energi yang lebih menyejukkan dan menenangkan. Tingkat kafein dalam kopi juga membantu menurunkan berat badan karena memiliki sifat membakar lemak yang akan menghambat produksi sel-sel lemak dalam tubuh. Sementara polifenol yang terkandung dalam teh mengurangi penambahan berat badan. Namun, jika dikonsumsi dengan krim, gula, dan perasa lain yang ingin kau tambahkan ke dalam cangkir harianmu, itu bisa meningkatkan asupan kalorimu. Dan dengan demikian, mengubah minuman sehatmu menjadi pencuci mulut instan. Tapi tunggu sebentar, minuman mana yang lebih sehat? Intinya adalah bahwa kedua minuman tersebut jika dikonsumsi dalam jumlah yang sedang sama-sama menyehatkan.
Karena itu, tergantung selera dan pilihan, serta responsif tubuhmu terhadap kafein.